Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat selalu. Dalam video kali ini, saya ingin mengulas tentang jejak suku Melus atau bangsa Melus, penghuni pertama wilayah Belu. Namun sebelum kita membahas lebih dalam, luangkan waktu Anda untuk menekan tombol subscribe agar channel ini terus berkembang. Artikel ini ditulis oleh Bapak Publius Menrat Buru Bere SVD, seorang imam SVD kelahiran Lahurus Belu, Indonesia. Dalam sebuah artikel, beliau menuliskan pemikirannya tentang orang Melus dan orang Belu. Orang Melus diyakini sebagai penghuni pertama wilayah Belu, sebelum datangnya orang Belu berabad-abad sebelumnya. Tulisan ini memuat sumber dari penelitian Forklage, seorang etnologi Belu asal Belanda yang melakukan penelitian di wilayah Belu pada zaman kolonial. Diceritakan bahwa pada masa lampau sering terjadi pertentangan antara orang Melus dan orang Belu dalam proses saling rebut dominasi eksistensi di wilayah Belu yang pernah terdiri dari sebuah kawasan yang luas meliputi wilayah Belu kini dan wilayah Malaka, dengan menuliskan kembali tuturan lisan dari orang tua lalu ditambah dengan analisis Forklage. Dalam video kali ini cukup memperkaya pemahaman kita tentang adanya proses pembauran yang memperkaya manusia Belu, orang Belu, sebagaimana orang-orang Indonesia lainnya. Tergerak oleh sumber lisan tentang keberadaan suku bernama Melus di wilayah Belu Timur, saya coba membuat suatu penelitian perpustakaan guna membuktikan kebenaran sumber lisan yang didengar sejak kecil, sekaligus mencoba merumuskan sebuah tulisan ilmiah tentang seluk-beluk suku Melus yang diyakini sebagai suku penghuni awal di wilayah Belu dan timur bagian tengah sebelum kedatangan leluhur orang Belu lainnya. Melus hingga kini merupakan satu kata yang terkesan agak tabu dan bermakna sindiran bila diperbincangkan dalam kehidupan masyarakat Belu, paling tidak di tengah masyarakat Vialaran di Belu bagian utara. Terkesan tabu karena bila diperbincangkan dengan sendirinya, kata ini akan merujuk pada sekelompok masyarakat yang merasa atau memang leluhurnya berasal dari suku Melus. Sementara karena cerita lisan tentang persaingan antara leluhur beberapa suku pendatang di Belu dan suku pemilik tanah orang Melus atau dikenal dengan sebutan Aioan Fatukoan. Istilah Melus telah menjadi begitu tabu karena para suku penguasa di Belu ingin mengambil jarak dari cerita dan kesan negatif dari suku pemilik tanah dan gunung ini. Ema Fohonain, Ema Rainain, sementara kebanyakan dari mereka sendiri merupakan turunan dari suku Melus. Ciri fisik orang Melus sangat menyerupai ciri fisik dari penguasa di Belu Utara yang merupakan turunan asli dari Bauho ataupun dari Lasiolat. Dari sini terkuaklah tema yang selama ini ditabukan. Pada zaman dahulu, waktu Tuir Beileut di hadapan para raja, sampai batas tertentu, para makoan hanya mengatakan ran la manas, isin la besi. Ini merupakan bahasa kiasan bahwa mereka tidak berani secara terus terang menyebutkan leluhur dan turunan mereka pada generasi kedua dan pada generasi ketiga, karena hal ini menyinggung perasaan para penguasa, sebab mereka sebenarnya juga berasal dari turunan suku Melus. Selain itu, para raja sendiri takut bahwa mereka akan diberhentikan oleh pemerintah Hindia Belanda seandainya pemerintah tahu bahwa mereka bukanlah pemilik tanah yang asli. Sementara banyak orang Melus waktu itu pun mulai sadar akan politik dan berani mengakui bahwa mereka sebenarnya adalah pemilik tanah yang asli. Masih ada desas-desus yang mengatakan bahwa Loro Bauho, penguasa pertama di wilayah timur bagian tengah dan yang merupakan pengasal dari kebanyakan penguasa di wilayah ini, adalah orang Melus. Anggapan ini didasarkan pada klaim bahwa mereka adalah penguasa asli dan tertua serta pemilik tanah dan gunung.
dan ini hanya mungkin leluhur suku Melus. Demikian pula penguasa Lascaux sebelum Lewes adalah orang Melus. Seandainya para raja di Belu mengklaim bahwa mereka adalah turunan asli dari leluhur pertama yang turun dari Gunung Lakaan, lalu menyebar ke seluruh Belu sebelum kedatangan suku-suku lainnya, maka dapat dipastikan bahwa leluhur mereka itu adalah juga orang Melus. Selain itu, ada kemungkinan bahwa leluhur Loro Lakekun sebelum mereka mengikat diri dengan Wehali berasal dari suku Melus, karena dikisahkan bahwa raja pertama mereka datang dari Manuaman Lakaan yang kemudian diusir karena dia menuntut paha manusia, bukan paha binatang dalam urusan adat, sehingga akhirnya mereka berpaling pada Wehali. Tuan Vroclage, profesor etnologi pada Universitas Nijmegen Belanda, yang menaruh perhatian pada cerita tentang suku ini. Tuan Vroclage, demikian nama yang sering disebutkan orang-orang tua di Belu, membuat penelitian etnologi dan antropologi di Belu pada tanggal 8 Januari sampai akhir Juli tahun 1937 dengan lokasi utama di Lahurus untuk Belu di bagian utara dan di Tubaki untuk daerah selatan. Dalam penelitiannya, dia menggunakan jasa penerjemah yang fasih berbahasa Tetun, Melayu, dan mengerti bahasa Belanda. 3 penerjemah yang disebutkan dalam bukunya adalah: yang pertama, A.A. Beretalo, mantan bupati pertama Belu, yang waktu itu adalah Raja Kewar atau Raja Lamaknen. Yang kedua, Dominikus Kaufaru, Nai Dabu Derok, waktu itu menjabat Vetor Lascaux. Dan yang ketiga, Petrus Bau, seorang katekis kelahiran Atapupu yang mengajar dan sangat memahami persoalan adat dan masyarakat di Belu Selatan. Dalam buku tersebut, Tuan Vroclage menulis secara terperinci tentang keberadaan suku Melus di Belu. Di Wehali, Lembah Selatan kemungkinan tidak ada dan tidak ditemukan lagi anggota suku Melus. Hanya ada di Wewe atau Wewiku diceritakan bahwa dahulu kala di sana menetap orang Melus. Lelaki Melus bernama Mary dan istrinya bernama Nura. Turunan mereka ada yang menetap di Wewiku, ada yang ke Hatimuk dan Wehali. Tetapi karena mereka tidak senang tinggal di sana, akhirnya ada yang pergi ke Railor atau di Likusaen dan ada yang ke Kusa. Turunan mereka kemudian ke Nanait, lalu terus ke Lakaan dan kemudian ke Bauho dan menyebar hingga ke Balibo. Hanya para makoan waktu itu tidak mengetahui dari mana orang Melus ini datang. Ada kemungkinan bahwa mereka kembali ke kerabat mereka di kaki Gunung Lakaan. Sementara itu, di Alas dikatakan bahwa pada waktu itu anggota suku Melus telah berasimilasi atau melebur secara total dengan suku Belu atau suku yang datang dari seberang lautan. Di Bakataruik atau Mandeu, kemungkinan anggota suku Melus diundang oleh orang Dawan untuk tinggal bersama di daerah mereka. Di Davala dan Lascaux, Tuan Vroclage menulis secara terperinci tentang keberadaan suku Melus. Demikian ditulisnya, orang Melus sebenarnya adalah penghuni awal dan pemilik wilayah ini pada waktu kedatangan leluhur orang Belu. Leluhur orang Belu terutama 2 suku besar, suku Lewes dan suku Astalin atau Asutalin, kemudian mengalahkan orang Melus dan menduduki wilayah ini terutama di Sarabau, Lascaux, Asumanu, Aitoun, dan Maumutin, dan membagi wilayah tersebut di antara mereka. Tuan Vroclage bahkan menyinggung juga bagaimana cara mereka berperang dan persenjataan yang digunakan. Senjata yang digunakan orang Melus adalah busur dan anak panah, serta pentungan. Sementara orang Belu menggunakan tombak dan senjata api, yang kemungkinan dirampok dari orang Portugis atau merupakan hadiah dari orang Portugis. Mereka berperang secara tradisional dan membunuh dengan cara tipu daya. Kisah ini bisa dibandingkan dengan cerita lisan yang beredar sampai sekarang. Orang Melus merasa ketakutan karena para pemimpin mereka telah dibunuh.
akhirnya melarikan diri ke Seon di Dirma dan sebagian ke Tubaki di Wehali, tetapi sebagian orang Melus tetap menetap di wilayah ini, terutama di dua perkampungan, yakni di Mota Ain dan Ai Kamelin Ren. Tetapi waktu penelitian ini berlangsung, mereka tidak memiliki lagi bahasa dan adat sendiri, dan sudah kawin dan membaur dengan suku Tetun, dan taat di bawah kekuasaan suku Lewes yang memerintah daerah ini. Tuan Froclage kemudian menulis secara terperinci bagaimana pergaulan orang Belu dan orang Melus pada waktu itu. Jika seorang Belu mengunjungi satu keluarga Melus, semenjak keluar dari rumahnya, dia tidak boleh menoleh ke belakang. Dan di saat duduk, dia harus duduk menghadap ke arah rumahnya sendiri. Seandainya dilanggar, maka dia akan sakit. Seandainya seorang Belu menerima sirip pinang dari orang Melus, dia hanya boleh sekali menuangkan kapur ke tangannya. Kalau tidak, giginya akan rontok. Nasib yang sama juga akan dialami seorang Belu kalau dia dengan sengaja atau tidak sengaja merusak pagar di kebun orang Melus. Di Silawan terjadi hal sebaliknya. Leluhur orang Tetun dan Melus membaur, bersahabat dan hidup bersama secara damai. Orang Melus belajar menggunakan api dari orang Belu. Sebelumnya mereka menyantap makanan mentah. Dan tentang keberadaan suku ini di Lidak, Froclage menulis bahwa di sana digunakan ungkapan Melumau, Ketumau untuk menyebut orang Melus. Waktu kedatangan leluhur orang Belu, mereka menerima secara baik dan hidup membaur serta kawin-mawin di antara mereka. Dengan demikian, tanah milik orang Melus bisa diwariskan dan dibagi kepada orang Belu. Kemudian mengenai pertanyaan apakah orang Melus pernah memiliki bahasa sendiri, Tuan Grizen yang juga pernah mendalami bahasa Tetun berpendapat bahwa bahasa Tetun di Belu bagian selatan atau orang Fehan sudah merupakan suatu campuran dengan bahasa tua dari suku Melus. Tetapi kemudian pendapat ini dibantah oleh Tuan Froclage dengan mengatakan bahwa bahasa Tetun di Belu bagian selatan hanya merupakan satu dialek dari bahasa Tetun, bahasa orang Belu. Kemungkinan untuk memiliki bahasa sendiri bagi orang Melus sangat kecil. Dari sumber lisan yang dituturkan oleh beberapa ahli dan tokoh adat via Laran, dapat disimpulkan bahwa orang Melus sebenarnya adalah juga satu suku yang bersaudara dengan suku Leok Laran. Hal ini berarti bahwa mereka juga adalah penutur bahasa Tetun sama seperti orang Lewes dan Astalin.